Baik, selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ofliando Arjuno Boboy sebagai moderator. Kami dari kelompok 5 Safe Motherhood akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Safe Motherhood dalam PPT ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulena Dewi Sartika Iwa. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi Safe Motherhood. Dari katanya saja Safe Motherhood, kita bisa mengetahui bahwa Safe Motherhood ini berarti berbicara tentang ibu. Dalam artian di sini kita berbicara tentang keselamatan ibu. Safe Motherhood merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat juga. Di sini tujuan utama upaya Safe Motherhood adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin, nifas, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Upaya Safe Motherhood ini terutama ditujukan bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia juga, karena di negara berkembang biasanya banyak mengalami kematian ibu hamil serta bayi baru lahir. Menurut the International Classification of Disease and Related Health Problems, penyebab kematian ibu ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung, kematian langsung yaitu setiap komplikasi persalinan di setiap fase kehamilan. Di sini ada kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan akibat tindakan, kesalahan pengobatan, atau dari kesalahan yang terjadi di setiap rangkaian kejadian di atas. Contohnya di sini kami ambil seperti perdarahan akibat komplikasi anestesi atau bedah kaisar. Yang kedua, penyebab tidak langsung yaitu akibat penyebab lain atau penyakit lain yang telah ada sebelumnya atau berkembang selama kehamilan dan yang tidak berhubungan dengan penyebab langsung tetapi dipicu secara fisiologis oleh kehamilan itu sendiri. Contoh yang kami ambil di sini yaitu kematian akibat penyakit ginjal atau jantung. Perkenalkan, nama lengkap saya Lucitania Floresa Moko. Saya akan melanjutkan materi PPT kami, yaitu yang kedua, ruang lingkup Safe Motherhood. WHO mengembangkan konsep 4 Pillars of Safe Motherhood untuk mengembangkan ruang lingkup upaya penyelamatan ibu dan bayi. Itu ada 4 pilar, yaitu yang pertama, keluarga berencana, yang kedua, asuhan antenatal, yang ketiga, persalinan bersih dan aman, dan yang terakhir, pelayanan obstetri esensial. Kita akan bahas yang pertama, yaitu keluarga berencana. Konseling dan pelayanan keluarga berencana harus tersedia untuk semua pasangan dan individu. Dengan demikian, pelayanan keluarga berencana harus menyediakan informasi dan konseling yang lengkap, dan juga pilihan metode kontrasepsi yang memadai, termasuk kontrasepsi emergensi, dan pelayanan ini harus merupakan bagian dari program komprehensif pelayanan kesehatan reproduksi. Program keluarga berencana memiliki peranan dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan, serta menjarangkan kehamilan. Yang kedua, asuhan antenatal. Petugas kesehatan diharapkan mampu mengidentifikasi dan melakukan penanganan risiko tinggi atau komplikasi secara dini, serta meningkatkan status kesehatan wanita hamil sebelum kelahiran dengan melakukan 3 cara, yaitu yang pertama, petugas kesehatan harus memberi pendidikan pada ibu hamil tentang cara menjaga diri agar tetap sehat dalam masa tersebut. Yang kedua, membantu wanita hamil serta keluarganya untuk mempersiapkan kehamilan bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran mereka tentang kemungkinan adanya risiko tinggi atau terjadinya komplikasi dalam kehamilan atau persalinan dan dengan cara mengenali komplikasi tersebut secara dini. Yang ketiga, persalinan bersih dan aman. Untuk mewujudkan persalinan yang bersih dan aman, maka tenaga kesehatan dapat melakukan upaya-upaya berikut. Yang pertama, wanita harus ditolong oleh tenaga kesehatan profesional yang memahami cara menolong persalinan yang sehat dan bersih. Yang kedua, tenaga kesehatan juga harus mampu mengenali secara dini gejala dan tanda komplikasi persalinan serta mampu melakukan penata laksanaan dasar terhadap gejala dan tanda tersebut. Yang ketiga, tenaga kesehatan harus siap untuk melakukan rujukan komplikasi penelitian yang tidak bisa diatasinya ke tingkat pelayanan yang lebih mampu. Dan yang terakhir, pelayanan obstetri esensial bagi ibu yang mengalami kehamilan risiko tinggi atau komplikasi diupayakan agar berada dalam jangkauan setiap ibu hamil. Pelayanan ini meliputi kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk melakukan tindakan dalam mengatasi risiko tinggi dan komplikasi kehamilan ataupun persalinan. Berikutnya, saya Ofliando Arjuno Boboy akan menjelaskan tentang jenis kegiatan dan tujuan kegiatan Safe Motherhood. Ada 4 kegiatan yang akan dilakukan dalam Safe Motherhood. Yang pertama, kegiatan dalam program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Kegiatan tersebut memiliki beberapa di dalamnya, yaitu yang pertama, perencanaan jumlah keluarga, dan yang kedua, penanggulangan kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi, di antaranya seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Tujuan dari keluarga berencana ini ada 2. Yang pertama, tujuan umumnya adalah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan dalam program pelayanan antenatal. Kegiatannya meliputi yang pertama, sarana edukasi bagi perempuan tentang kehamilan, yang kedua, screening dan pengobatan anemia, malaria, dan penyakit menular seksual. Yang ketiga, deteksi dan penanganan komplikasi seperti kelainan letak, hipertensi, edema, dan preeklampsia. Dan yang terakhir, penyuluhan tentang komplikasi yang potensial, serta kapan dan bagaimana cara memperoleh pelayanan rujukan. Tujuan dari pelayanan antenatal adalah, tujuan utama ANC adalah menurunkan atau mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, monitor kemajuan kehamilan guna memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi yang normal. Yang kedua, mengenali secara dini penyimpangan dari normal dan memberikan penata laksanaan yang diperlukan. Yang ketiga, membina hubungan saling percaya antara ibu dan bidan dalam rangka mempersiapkan ibu dan keluarga secara fisik, emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran serta kemungkinan adanya komplikasi. Yang keempat, bidan memiliki peran penting dalam pencegahan dan atau menangani setiap kondisi yang mengancam jiwa ini melalui beberapa intervensi yang merupakan komponen utama di dalam hal tersebut. Nama saya Clemens Nikandar Pauda. Saya akan melanjutkan presentasi kami tentang kegiatan dalam Safe Motherhood. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan dalam persalinan yang bersih dan aman serta tujuannya. Dalam kegiatan persalinan yang bersih dan aman, ada beberapa kegiatan di dalamnya, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya komplikasi, yang kedua, mengurangi kesakitan dan kematian ibu dan bayi yang baru lahir, yang ketiga, menyediakan pelayanan secara terus-menerus dalam waktu 24 jam untuk bedah cesar, pengobatan penting, di dalamnya anestesis, antibiotik, dan cairan infus. Yang berikut transfusi darah, pengeluaran plasenta secara manual, dan aspirasi vakum untuk abortus incomplete. Tujuan dari kegiatan persalinan yang bersih dan aman yaitu memastikan setiap penolong kelahiran atau persalinan mempunyai kemampuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang bersih dan aman, serta memberikan pelayanan nifas pada ibu dan bayi. Kegiatan yang keempat yaitu kegiatan dalam program pelayanan obstetri esensial. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik agar sang ibu dan bayi dapat selamat adalah yang pertama, melakukan pelayanan neonatus yang mengalami asfiksia ringan, sedang, dan berat. Yang berikut, melaksanakan konsep sayang ibu dan sayang bayi. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gustian Putralado. Di sini saya akan menjelaskan peran laki-laki dalam safe motherhood. Yang pertama, menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, mempersiapkan perawatan yang terlatih selama persalinan. Yang ketiga, menjadi ayah yang bertanggung jawab. Nama saya Paulus, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum safe motherhood. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang kewajiban tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mematuhi standar profesi. Tenaga kesehatan menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan. Saya Sofia Delayaku, saya akan melanjutkan dasar hukum yang kedua tentang safe motherhood. Ketentuan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/Angka Romawi 7/Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi, standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi yang baik. Upaya meningkatkan sumber daya manusia, sebaik dari bayi masih berada di dalam kandungan abunya, karena tingkat kecerdasan anak ditentukan oleh status gizi calon ibu dan gizi ibu selama proses kehamilan. Dengan demikian, memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan langkah yang strategis. Perkenalkan, nama saya Melisa Jamibalu. Di sini saya akan menjelaskan hambatan pelaksanaan safe motherhood. Ada 3 hambatan, yaitu yang pertama, biaya anggaran belanja rendah. Yang kedua, keterbatasan dalam berbagai jenis sumber daya di sektor kesehatan. Dan yang ketiga, ketenagaan. Bagi Departemen Kesehatan, hambatan utama internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal dan perinatal adalah biaya anggaran belanja yang rendah, yaitu hanya 2,4% dari anggaran belanja pemerintah. Dari anggaran ini, presentasi anggaran untuk program kesehatan primer masih rendah dan porsi lebih besar ditujukan untuk program-program medis, termasuk pembangunan rumah sakit dan pembelian alat-alat rumah sakit. Hambatan internal yang lain adalah ketenagaan. Dokter dan bidan lebih banyak tinggal di kota. Perlu insentif besar untuk membuat dokter dan bidan mau tinggal di desa dan bekerja di desa, tapi masalahnya kembali lagi kepada ketersediaan dana. Selain itu, keterbatasan dalam berbagai jenis sumber daya di sektor kesehatan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan safe motherhood. Perkenalkan, nama saya Wieni Karyanti Papa. Saya akan membawakan materi terakhir dari presentasi hari ini, yaitu masalah yang akan dihadapi oleh negara berkembang dalam menurunkan AKI atau angka kematian ibu. Yang pertama adalah informasi belum memadai. Sangat kurangnya data statistik dan informasi berkala yang mampu menggambarkan kematian ibu di seluruh populasi negara tersebut. Informasi tentang kematian ibu yang tersedia hanya menggambarkan besaran masalah, namun belum mampu menggambarkan tingkah kerentanannya. Yang kedua adalah strategi pelayanan kesehatan ibu yang belum efektif. Masih banyak pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun. Pemerintah belum mampu menggerakkan sektor-sektor lain dan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah kematian ibu secara efektif. Mobilisasi tenaga kesehatan dan upaya untuk meyakinkan masyarakat akan peran bidan dalam upaya penurunan AKI belum optimal. Yang ketiga adalah krisis dan keterbatasan kewenangan sektor kesehatan. Tidak mampu menjamin ketersediaan dana, sarana dan fasilitas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tidak mampu menjamin jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kerja agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu. Belum mampu menghasilkan tenaga bidan yang berdedikasi tinggi dan infrastruktur yang mendukung pelayanan kegawat daruratan. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari kelompok kami, kelompok Safe Motherhood. Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata yang kami ucapkan.